lagi sama kita di Apex TV. Seperti biasa di sini gue temanin sama Albo, Jerry, dan satu lagi nih tamu spesial kita, narasumber kita nih. Dia mungkin punya pengalaman horor yang menurut gue itu epic banget nih. Kita kenalkan Nida. Halo, gimana nih? Apa kesibukan lo sekarang? Jadi berumah tangga sih. Mantap sekali. Dengan segala pengalaman ya yang udah lo rasain sekarang ya. Jadi gimana nih? Menurut lo apa cerita epic yang pernah dalam hidup lo yang kayaknya harus bisa di-share ini ke teman-teman semua Apex TV? Oke. Gini dulu tuh waktu tahun berapa ya? Aku nggak ingat sih. Jelasnya tahun berapa gitu ya. Yang jelas tuh aku umur sekitar 7 tahun, 8 tahun. Oh, 7 tahun ya. Oke. Jadi kelas 1 ya berarti ya. Kelas 1. Aku tuh sekeluarga ngontrak gitu di satu perumahan di daerah Soreang yang lumayan agak pelosok gitu ya. Masih ada kuburan dalam perumahan gitu. Kuburan dalam perumahan? Beneran, wow. Di dalam perumahan itu ada kuburan, terus dari yang jalan itu juga serem kan. Artinya ini perumahan baru yang masih ada kuburan, nggak jauh dari situ lah sebenarnya, bukan dalam perumahan ada kuburan pasti. Di dalam perumahannya. Dalam perumahan ada kuburan. Di dalam rumah, beneran Ya. bukan di komplek. Di komplek kan? Oh, di komplek. Jadi di tengah komplek tuh ada satu pemakaman gitu lah. Oke, Itu ada iya. sih pemakaman Oke, keluarga oke, bukan oke. gitu. Cuman banyak cerita lah gitu di apa namanya di kuburan itu pemakaman itu. Mulai ya ceritanya tuh lu takut, aku udah takut dulu. Mungkin ya buat ngilangin takut, buat Soalnya aku selalu menceritakan ini pasti selalu flashback dan kebayang terus gitu. Karena lu ada pengalaman traumatis tentang ini pasti, makanya lu melekat dalam diri lu sampai sekarang ya. Makanya dulu banyak nangis dulu ini. Begini ya, cerita yang pertama tuh mulai dari waktu itu tuh sore-sore. Aku lagi mandi kan, terus ibu aku lagi di luar rumah. Terus si air keran kan yang selalu dinyalain gitu. Terus apa namanya sama-sama kayak yang manggil gitu. Aku tuh di keluarga panggilnya Meng ya, Meng gitu. Terus iya mak, dimatiin keran. Terus nggak ada siapa, nggak ada yang nyaut kan. Terus dinyalain lagi, Meng gitu berapa kali. Matiin lagi kan. Siapa? Terus akhirnya karena takut udah feeling gak enak nih kan, masih kecil aku agak sensitif ya by the way semuanya gitu. Karena Jadi itu juga lu ada keturunan atau ini juga ya sebelumnya ya. Oke. Jadi emang sensitif sama hal kayak gitu gitu. Terus apa namanya, pas aku keluar ngeliat dalam rumah tuh nggak ada siapa gitu. Pas keluar rumah tadi manggil lah, gila kayak gitu kan. Oh yaudah mungkin salah dengar gitu. Berapa hari kemudian kita mau pergi ke rumah nenek nih sore-sore gitu, hampir mau maghrib gitu. Mau pergi ke rumah nenek yang paling terakhir keluar rumah aku kan gitu. Terus mama udah di luar gitu, udah ayo gitu kita pergi. Ada tengkorak, literally tengkorak kepalanya doang, terbang dari kamar mandi terus tembus ke belakang rumah. Belakang rumah tuh dia kayak selokan besar gitu, belakangnya lagi sawah. Beneran ini kepala tengkorak banget ya. Iya, kepala tengkorak. Jadi maksudnya nggak ada darahnya kan? Nggak ada, bener-bener kepala kayak tengkorak. leak gitu kan sih, kayak leak gitu. Enggak, kepalanya doang. Dia terbang aja gitu terus kayak nembus ke tembok. Oh panik kan, langsung ngomong kamu ya pergi. Itu kadang masih sore sebelum maghrib ya? Iya, sebelum maghrib jam 5-an lah kalau nggak salah tuh. Oke. 5:30 gitu. Respon lu gimana tuh? Lu ngeliat Dia tiba-tiba nangis lah. langsung nangis? Keluar rumah tuh. Dan lu sendiri aja yang ngeliat itu? Iya. Wow. Langsung dilihat sama ayah, mama, gimana nggak ada apa-apa gitu kan. Ya udah nih. Terus yang paling epic ini nih cerita. Jadi aku tuh sebenarnya di rumah punya 2 kamar. Punya 2 kamar tidur. Yang satu tuh emang buat aku, yang satu lagi ya buat mama, adik aku yang masih kecil sama ayah kan. Karena aku nggak berani tidur sendiri di rumah itu, jadi akhirnya kita tidur berempat nih ceritanya. Ini tuh sekitar jam berapa ya? Pokoknya sebelum azan subuh aja. Oke. Aku tuh posisi tidur gimana ya dijelasin ya. Jadi kan ini panjang tuh gini kan. Nah,
aku tidurnya tuh kayak berempat kayak mindang gitu, gimana ya? Jadi lu tidur Kan kalau secara itu kan gini, berjajar gitu. gitu Oke. Aku tuh paling deket tembok. Oh, mojok tembok. Mojok tembok. Baik. Di sebelah aku papa, sebelahnya papa itu apa namanya adik aku, sebelahnya lagi mama. Terus pas lagi aku udah tidur sebenarnya kan, kayak perasaan kok dingin banget gitu kan ya, nggak enak, ada apa ya gitu. Aku masih ngadep tembok tuh posisi, kan emang si lampu kamar tuh dimatiin dan pakai lampu tidur yang remang-remang di bawah ya, kuning gitu. Terus aku kayak nggak enak nih, kenapa ya, ada apa? Pas nengok ke belakang gitu, itu benar-benar ayah, aduh merindingnya aku inget, adik, mama aku itu berubah semuanya jadi pocong. Dan itu semua matanya melotot tapi ngeliat ke atas. Gue sumpah gue gak mau denger. Gue lagi ngebayangin, gue lagi hitam bener-bener mukanya semua hitam, nggak ada yang mirip sama sekali sama ayah, mama, adek aku, enggak. Jadi secara sadar dalam beberapa detik itu lu menyadari itu bukan mereka. Bukan mereka. Dan itu lu sadar kalau bentukannya adalah Poci. Iya, oke. Poci. Bener-bener semuanya itu poci. Sampai akhirnya kan karena aku panik dan takut, balik lagi ke tembok terus gini mah, bener nggak sih apa aku lihat gitu kan? Aku mimpi nggak sih begitu cubit gitu kan? Itu masih kecil pas aku SD kan. Sampai naik sambil nangis kan, udah nangis aku tuh kayak, apa udah sampai nyari kayak gimana? Nengok lagi masih. Itu kali berarti sekitar ada 15 menitan apa? Sampai azan subuh merinding tuh. Pas azan subuh berkumandang itu langsung berubah lagi. Mama, ayah tadi tidur, gak apa-apain. nih mau nanya nih, pas Nida balik nih, posisinya mereka ini langsung di hadapan Nida banget. Enggak gini. nonton biasa langit-langit. Iya. Dan lu menyadari itu karena lu membelakangi mereka dan lu berusaha menyadarkan diri lu, tapi lu secara sadar mereka tetap sama gitu. Iya, enggak balik lagi. Jadi pas gue balik lagi, udah apa namanya? Udah nyubit mata, iya. mata, Balik lagi masih sama. Balik lagi lah ke tembok nangis di situ. Bener-bener mama gitu, ayah udah kayak mau berdoa Fatihah nggak bisa nyampe. Ya lu terbata-bata, Iya benar. Terus akhirnya ada azan subuh kan, aku ya masih nggak berani tuh karena gue takut banget, kayak cepet-cepet apa ada matahari aja gitu ya, terang gitu. Ya udah akhirnya sampai ngeberaniin diri tuh udah sekitar aku diem, kayaknya ada setengah jam tubuh tuh kayaknya ini udah terang gitu kan, beraniin diri deh buat nengok gitu. Pas nengok balik lagi, ayah wujudnya. Ayah wujudnya. Oke, itu ya yang epic. Ada lagi yang epic nih. Terus berlanjut lah dari situ tuh kayak banyak hal-hal mistis gitu. Tapi sorry deh, gue mau kilas balik dulu. Nah, lu kan dari ketakutan lu itu kan setelah azan subuh itu lu ngerasa mereka udah kembali nih, udah bukan poci lagi tuh ya. Nah terus lu nangis keadaan gitu, mereka bangun nggak? Bangun. Nah mereka bangun terus apa yang mereka kenapa gitu? Lu kenapa gitu? Kemana-mana gitu. Mama tidur, Adek juga tidur katanya gitu, ayah juga tidur ada di kamar. Artinya itu dibilang imajinasi lo atau ketakutan lo sendiri juga enggak, karena posisinya juga rentang waktunya panjang. Iya makanya gue balik lagi tuh karena mastiin ini tuh halusinasi, mimpi atau apa gitu. Tapi pas balik lagi tuh itu kedua kalinya gue lihat tuh masih sama. Sebelum azan subuh itu ya gitu, akhirnya nangis. Waktu itu kayaknya aku sempat dibawa ke apa ya, saudara yang bisa gitu kan, akhirnya didoain gitu. Nah setelah kejadian itu tuh makin banyak kesini kejadian mistis, entah kayak misalnya aku lihat laba-laba yang gede banget masuk ke kolong apa namanya meja buat TV gitu, terus cari-cari nggak ada. Bisa digambarin nggak segede mana itu laba-laba? Segini kali ada, gede banget. Tarantula ya? Kayak tarantula gitu. Hitam gede banget. Sampai aku. Menurut lu itu nggak wajar ya di daerah lu, nggak wajar ya? Nggak pernah ada kan soalnya. Karena nggak pernah ada, iya. Langsung dicari kayak gitu kan, nggak ada. Ya oke. Setelah kejadian si laba-laba itu, nenek aku itu kejadiannya, dari subuh nih, lu udah ada insiden kayak gitu. Terus siangnya atau besokannya atau bagaimana? Mungkin kurang dari seminggu deh. Oh, jadi jedanya 3-4 hari setelah kejadian subuh itu, lu ngeliat laba-laba, kayak tarantula gitu. Terus setelah ada laba-laba itu, beberapa hari kemudiannya, nenek nginep kan ke rumah. Dia tidurnya di kamar aku. Di kamar aku itu kebetulan ada kaca di depan apa namanya kasur.
Saya tidur di situ, terus malam-malamnya katanya dia ngerasa kayak dia ngelitikin kaki. Kaki si nenek. Iya, terus kayak siapa nih pas nenek gitu nengok ke kepala langsung gitu. Kan panjang aja. Di bawah ranjang lu Iya. itu Jadi kan kaki gini kan. Nenek kan gitu nengok gitu. Terus ya, dia langsung gitu kepala rambutnya. Ke bawah. Tapi di ini dia tuh bentuknya tuh laki-laki atau perempuan tuh? Panjang rambutnya katanya. Soalnya apa? Setelah dia lihat itu, nggak lama lampu mati kan, mati sendiri lampu kamar, dia bilang gitu. Terus di cermin itu, dan aku lihat ada bayang-bayang cewek lagi bercermin. Mukanya kelihatan? Nggak tahu sih, nenek aku nggak nyeritain mukanya, kelihatan apa enggak, cuman kayak ya ketakutan aja. Dia setelah itu langsung pulang pokoknya. Oke, udah ya, cerita si cewek itu berlanjut karena cewek ini tuh emang ganggu banget di rumah itu. Salah satu yang ganggu banget gitu. Tapi menurut lu pernah dengar ininya nggak, apa cerita-cerita zaman dulunya gitu? Ada. Ada. Oke. Jadi lanjutin dulu ya, cerita lagi nih. Terus lanjut nih, waktu itu tuh sore itu aku cuman berdua di rumah itu, di kontrakan itu ya, sama mama. Nah, mama aku tuh di luar lagi ngobrol sama tetangga kan. Aku di dalam rumah sendiri, jadi posisinya apa namanya ya, TV, terus di sebelah TV itu langsung kamar ya, langsung apa namanya tuh jembatan. Sampai gemeter nih. Serem banget pasti. Karena pengalaman traumanya. Iya pasti. Lo bayangin bro, dari umur 7 tahun sampai sedewasa ini, sampai udah married, lo tetap gak akan pernah lupa bro. Berarti parah banget ini. Parah banget ini, apa ya, pengalaman bisnis yang bener-bener nggak bisa dulu sampai seumur hidup kayak Seumur hidup sih bener, nggak akan ini. Terus di sebelah apa namanya tuh rak TV itu kan ya langsung pintu ke kamar kan. Dan emang si lampu kamar itu tuh waktu itu lagi mati, ayah tuh belum ganti. Ini posisinya gelap banget kan, itu tuh setengah 6 lah, setengah 6 sore ya. Terus masih gelap banget, aku lagi nonton TV di depan pintu itu, bukan depan banget sih, sebelah sinian gitu ya depan. Terus lagi nonton TV gini, pojok mataku lihat kok di dalam kamar kayak ada yang gerak-gerak, apaan nih? Hitam, kan gak ada orang tuh. Terus mastiin gini, ada orang, udah oke, nonton lagi gitu kan. Terus pojok mata lagi, ada lagi nih gerak-gerak, apaan sih gitu kan. Pas nengok gini, dia makin gerak-gerak. Terus lama-lama, jadi awalnya tuh dia kayak hologram gitu. Kalau kan sih kayak masih bayang lah ya. Bayang-bayang. Lama-lama dia berubah jadi kayak sosok perempuan gitu, putih. Asalnya nggak balik gini, dia balikin aku. Kepalanya gini. Balik gitu. Gini banget. Ya Allah. Pas dia lagi gini-gini, kan kayak kok kayak rambut gitu. Karena masih kayak, karena dia gelap kan posisinya, jadi kayak gini. Kok kayak rambut sih ini? Bener-bener gerak ini rambutnya ini banget, apa namanya, panjang tapi ngembang. Terus ini langsung tengok, balik lagi, langsung lari. Gue itu anjir udah langsung gitu kan, kenapa ada perempuan masih kecil kan, di mana di kamar. Akhirnya mama datang lah ambil senter, mana tuh, nggak ada tapi ada di situ, di atas ranjang. Dia duduk di atas ranjang. Duduk di atas ranjang yang biasa lu tidurin. Iya. Duduk di atas ranjang, emang bos udah itu udah nggak ada. Itu kali ya yang ngelitikin nenek kali ya? Iya. Nah udah nih, kan itu tuh semakin banyak banget ya gangguan di rumah itu. Akhirnya kita tuh memutuskan pindah ke rumah nenek gitu kan. Terus jauh dari rumah lu sebelumnya? Iya. Beberapa bulan kemudian ada yang ngontrak di rumah itu, dan dari kata tetangga di situ emang dia nggak nyaman juga di rumah itu. Karena ada gangguan juga. Ganggu cewek juga. Akhirnya tuh dia berinisiatif lah gitu, yang punya rumah kan kebetulan emang tetangga di rumah nenekku kan gitu. Dia emang orang bisa lumayan dekat juga sama aku dulu juga yang sebaka ini tuh gitu. Terus pas dia datang kayak ritual itu tetap, dan itu serem banget sih. Di kamarku tuh kayak ada menyanar segala macam itu di kamar aku yang katanya nenek aku lihat tuh. Hanya khusus di kamar lo ya? Artinya di kamar yang lain, di ruang lain tidak ada? Iya, di kamar aku yang aku bangun tempat itu karena aku merasa aneh banget kan tidur di situ gitu. Di situ terus akhirnya dia cerita udah beres ritualnya, ngobrol lah sama si cewek itu. Terus bilang kita, jadi ternyata dulu tuh di daerah situ tuh ada banjir bandang, banjir yang besar banget.
si makam perempuan ini dia tuh dulu lagi hamil. Makam perempuan hamil ini kegusur, berhentilah di kamar aku dan itu nggak diketahui sama developernya. Aduh. Pas lagi bangun rumah itu, jadi dia nggak tahu kalau di bawah tanah itu ada apa? Ada dia. Iya. Ada mayat itu. Ada mayat. Ada mayat itu. Yang nggak dievakuasi karena tidak tahuan developer. Iya betul. Tapi setelah itu lu tidak tahu kabar lagi? Kabar terakhir sih dia udah dijual gitu rumahnya, cuma nggak tahu deh sekarang. Oh, keadaannya lu nggak tahu ya apa ada. Oh, oke. Gitu, dan gua nggak tahu ya ini tuh maksudnya nyambung apa enggak, maksudnya ikut apa enggak ke rumah nenek gua gitu. Artinya lu ngerasa tempelin gitu. Iya, digangguin lagi di rumah nenek. Tapi lu nyadar nggak? Kan lu pasti punya rasa kayak ini kayaknya kemarin deh, iya nggak sih? Ini kayaknya kemarin, atau lu ngerasa kayaknya ini baru lagi nih, kayaknya ya, beda lagi. sama enak badannya dia setelah pindah dari walaupun posisi lu udah pindah tuh ya. Akhirnya ya udah dibersihin lah sama si bapak itu, ya katanya energinya yang gitu lah. Oh, karena lu dari kemarin kan ngeliat terus. Ya. Tapi adik lu yang kecil gimana? Gangguannya sama lu atau Enggak. hanya lu aja? Gua aja soalnya. Dari 4 orang hanya lu aja? Iya. Wah, semuanya tuh gue berani semua. bingung banget sih ngejelasin ke orang tuanya, ke adiknya gitu. Karena lu nggak bisa membuktikan juga, bukti nyokap lu bantuin dia nggak? Nyokap lu juga nyari apa? Nggak ada juga. Wah, ini susah bro ininya. Bagaimana lu bisa bikin percaya orang dengan apa yang lu alamin gitu? Benar. Iya, benar. Dari pas kejadian itu tadi kesini makin banyak banget yang ngeliatin ke aku gitu. Oh, banyak yang menampakkan ke lu. Iya. Secara mau sekelebat mata atau secara lu sadar ini ada nih sesuatu di sebelah sana, sebelah sana. Dan gua kan pernah sekali-kali gitu dimasukin sama cewek. Tapi itu rentan umur 7 sampai menurut lu berapa nih? Traumatik lu itu kan di 7 tahun tuh, di umur 7 tahun. Lu ngerasa kayaknya ini startnya di 7 tahun. Nah, setelah itu gangguannya apa lagi tuh yang pressure lu gede banget? Kayaknya wah ini kayaknya lebih parah dari kemarin deh, atau wah ini kayaknya kok makin sering itu tetap di umur 7 atau di umur under 10 tetap sama atau lebih? Masih sampai sekarang. Sampai detik ini? Wah, serius nih? Sampai detik ini? Asli. Pas lu udah pindah ke rumah nenek lu ada gangguan lagi berarti? Iya, dan ya di rumah nenek juga kan dulu emang creepy juga cuy. Jadi dulu daerah mana tuh? Kopok lah, jangan dikasih ya. Oh, pokoknya di daerah Bandung ya? Oke, di daerah Bandung. Jadi di rumah nenek aku juga emang kebetulan ada serem juga gitu, karena dulu kakek tempat dikasih barang gitu, dan barangnya tuh nggak dikasih makan sama kakek. Jadi sampai kakek meninggal nih. Tunggu. Nih gue beda sedikit ya. Maksudnya barang apa dititipkan wasiat kah atau dari temennya dikasih. Jadi bilangnya buat jagain dia. Buat jaga lu? Bukan buat jaga kakek dan keluarga, bukan teman gua. Oh, oke. Gitu. Kasih barang itu pas kakek meninggal kan, apa namanya? Kita lagi siap-siap tuh semuanya gitu ya untuk mengurus jenazahnya, tiba-tiba keramik di rumah di ruang tengah gitu. Sorry, gua potong. Umur berapa lu waktu itu? Udah umur 18. Pokoknya lulus SMA ya? Iya, lulus SMA. Pokoknya lulus SMA Pas kakek meninggal, saya kan punya barang itu kan. Pas kakek meninggal tuh kita baru tahu kalau kakek punya barang itu. Terus lu boleh spill nggak sih bentuknya atau ini baju nggak dikasih tahu sih, cuman dibungkus pakai kafan putih biasa gitu nggak sih? Nggak tahu ya, kalau nggak tahu kakak nggak tahu, cuman dia kayak ada serutannya gitu, apa sih tali yang ditarik Kayak tali raja. pouch gitu apa sih? Iya. Terus pas kakek meninggal lumayan agak shock juga ya kita keluarga gitu, karena di ruang tengah itu tiba-tiba yang entah kebetulan entah gimana gitu, di ruang tengah tuh lantainya tiba-tiba naik dan pecah, pas dibuka pecahannya dia bentuk kuburan Di tengah-tengah rumah itu di dalam rumah, di tengah rumah? Di dalam rumah itu. di dalam rumah. Dalam rumah posisinya di ruang Jadi tengah. kakek aku kan di ruang tamu jenazahnya. Kita semua lagi repot gitu di ruang tengah ngurusin kayak matinya bla 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 gitu. Tiba-tiba pecah. Kaget sekarang semua Membentuk pasti kotak ada. kuburan. Iya. Dan itu panjangnya
sepanjang usia. Mungkin bisa jadi itu sepanjang sorry ya, mungkin sepanjang Ake mungkin ya. Mungkin nggak Iya tahu sih. juga. Soalnya bener-bener kayak murah. Jadi di atas, jadi gini nih, bentuknya kotak panjang, terus di ujungnya gini. Wah, Buat tulisan. tahu. Nah, setelah itu rumah itu langsung kayak kakek meninggal, dan kita nggak tahu kan. Jadi kayak banyak gangguan aja nih. Aku sih masih Sama kayak lu gangguan. meninggal bahkan itu malah makin parah ya. Iya kan karena nggak dikasih. Nah ini serunya nih. Kan lu tahu nih, oh ternyata ada salah satu wasiat yang kakek lu nggak sempat mengamanahkannya nih. Ya nggak tahu cara kasih makannya seperti apa, nggak tahu itu bentuknya apa. Nah, apa yang momen trigger apa yang menurut lo, oh kayaknya ini karena benda ini nih. Karena nenek itu kan ngerasa aneh di rumah tuh, jadi kayak menakutkan lah, creepy gitu ya, kayak Pokoknya dari hawanya, suasananya pun beda ya. yang digangguin gitu kan. Kok jadi kayak gini, manggil temannya yang bisa, terus dikasih lihat Hanya ini. kondisinya hanya malam aja atau siang juga termasuk? Malam aja sih, Oh, khusus siang malam jarang. aja ya? Terus Siang aman, oke. dikasih pas udah gitu, nenek kan ngeliat ya, mungkin nyari-nyari barang-barang kakek buat disimpan atau gimana gitu. Nemu barang-barang itu dan dikasih lihat nih ke temen yang bisa. Aduh, ini di dalamnya tuh ada kucing, ada kuntilanak, gitu. Kasihan. Jadi kayak dia akhirnya keluar semua. Ya diam di rumah itu. Karena pernah nih ada kejadian, aku cerita lagi flashback lagi ya. Nenek itu kan sempat tinggal sendiri di rumah itu. Terus pavilion ini dikontrakin. Oke. Nah, yang kontrak ini tuh mungkin dia merasa rumahnya kok agak serem ya gitu. Jadi mau yasinan nih gitu kan, dia yasinan. Nah, akses info ke pavilion tuh di sebelahnya ada kulkas di rumah aku ya, bukan yang dikontrakin itu. Terus nah itu dengar suara yang kontrak ini yasinan kan, kenceng banget soalnya. Kok kenceng banget, kok kayaknya ada sesuatu. Dibales biar nggak kesini hantunya, ngomong gitu nenek aku. Jadi nenek lu mencoba berinteraksi sama dia? Enggak. Jadi karena nenek aku tahu, oh ini dia baca yasin, dikencengin pasti ada sesuatu di rumah ini. Nenek aku baca yasin juga, takutnya malah larinya ke rumah nenek. Gitu. Dia sendiri di rumah itu, cuma sama yang kontrak doang gitu. Nggak ada anak ini, nggak ada yang nemenin gitu ya. Pasti lagi baca yasin gitu, baru juga nggak ada setengahnya. Dari arah kulkas ke gudang belakang ada yang wah, astagfirullahaladzim. Dan aku langsung masuk kamar dan tidur. Enggak lanjutin gak sih berarti? Enggak. Tapi si yang punya kontrakan itu akhirnya sadar ada suara itu juga? Dia nggak dengar. Tapi makanya kenapa dia yasinan, karena sebelumnya tuh dia pulang dari Jakarta, naik mobil kan, tengah malam. Nenek kan suka nyambut lah gitu, kayak bukan nyambut sih, kayak ada apa sih, ada suara mobil siapa keluar lah nenek gitu kan, karena dia sendiri. Terus ya udah nih bu gitu kan, gitu. Terus si nenekku tuh lihat ada cewek terakhir turun, dia masuknya ke arah rumah nenek aku, ke pintu pagar nenek, bukan pintu pagar yang buat yang kontrak. Ditanya lah, terus itu katanya temennya satu lagi tadi salah masuk ke pintu pagar ibu. Nah, itu cuma berdua bu katanya. Wah. Tapi nenek lu melihat secara jelas kalau itu adalah perempuan juga gitu, perempuan dan juga salah masuk pintu. Iya. Tapi bingung kok nggak ada gitu. Wujudnya benar-benar manusia biasa berarti ya, pas dilihat itu. Iya. Tapi emang rambutnya panjang katanya gitu. Ya pokoknya perempuan. Iya perempuan, tapi emang dia kelihatan rambutnya panjang. Pasti kan perempuan kan, nenek aku pasti mikirnya gitu. Ya udah. Setelah itu banyak banget kejadian. Oke, friends, menurut lo gimana nih? Menurut gua kita syuting seperti biasa menuju jam 12 malam dan saat ini ada di posisi 12 kurang 3 menit. Auranya menurut gua makin energinya makin kuat, makin ini. Maksud gua vibe yang Nida bawa tuh berasa banget sampai sini. Kita dari Ampex TV. Mungkin kalau ada saran, komen ada di bawah, silakan. Oke, buat teman-teman nih, kalau yang punya cerita horor, kalian bisa di komen atau bisa di DM IG Ampex TV ya, ada di deskripsi. Mungkin ada tambahan buat aku. Kalau ada yang punya tempat-tempat horor, kasih tahu kita. Kalau mau ikut, ayo kita bareng-bareng.
Yes. kita kesana. Mantap. Ya nggak sih? Oke. Yoi. Kita akan explore selanjutnya. Tetap di Asplex TV. Thank you. Bye. Bye. Wih, bener dong. Nggak kelihatan. Berat punuk gua.